Manusia itu oleh Allah diciptakan bukan manusia individual. Manusia itu oleh Allah diciptakan sebagai makhluk sosial. Itulah kenapa di dalam Al-Quran Allah sendiri menjelaskan bahwa manusia itu diciptakan dari suku, bangsa, dan bahasa-bahasa yang berbeda. Tidak usah dalam skala umum, skala regional saja, skala lokal saja. Bahkan di tempat kita sekarang ini model orangnya macam-macam. Ada Mas Sus dari Jawa Tengah, ada Bang Rosid dari Pandeglang, ada Ibnu dari Jawa. Dari mana Nu? Dari Pemalang. Siapa lagi? Yang lain-lain. Mas dari mana, Mas? Dari mana? Dari Sumedang. Oh iya, maksudnya Sundanya mana? Dari Balaraja. Modelnya macam-macam tuh. Nando, kemana Do? Dari Jakarta, begitu. Macam-macam. Si Alpan orang tuanya dari Boyolali. Apis mamanya dari, iya Jawanya mana? Ya, dilupa. Iya Jawa Tengahnya mana? Purwokerto. Macam-macam kita di sini. Arya, emaknya dari mana ya? Pemalang, bapaknya dari Bogor. Kita sendiri nih Reja dari mana aja emaknya aja? Serang. Berarti mama kamu di Serang mulu sama bapak kamu. Oh, begitu. Orang Serang di Serang mulu dia. Artinya apa? Oleh sebab manusia oleh Allah diciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa dengan bahasa yang berbeda-beda. Karena memang kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial. Bukan cuma itu saja. Nabi Adam alaihissalam ketika oleh Allah diciptakan sendirian, apa senang? Enggak. Nabi Adam berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah agar Allah menciptakan Nabi Adam seorang teman pasangan. Maka diciptakanlah Sayyidatuna Hawa dari tulang rusuk sebelah kiri yang paling ujung dari tulang rusuknya Nabi Adam alaihissalam. Begitu juga kalian sudah diciptakan oleh Allah pasangannya dari jenis kalian masing-masing. Yang sebetulnya Allah ingin menceritakan, mengabarkan bahwa manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Oleh sebab itu, kematian yang paling buruk adalah kematian yang dalam keadaan sendirian. Nggak punya bini, begitu. Jadi kematian yang paling buruk yang matinya nggak ada bininya, begitu. Nggak usah tersinggung, kagak usah tersinggung. Memang yang ngomong Nabi bukan saya. Yang beruntung sama Mamat. Nggak sendirian dia mah banyak dia. Yang nangisin banyak dia mah. Tahu yang nangisin, tahu yang alhamdulillahin. Tinggal dia ada bagaimana urusannya. Begitu. Ada untungnya, ada minusnya. Begitu. Apa sebabnya? Nah ini tadi. Dalam kehidupan orang yang punya kebutuhan bersosialisasi, maka tentu ada kehidupan yang saling berhubungan. Salah satu yang paling dekatnya adalah bagaimana hubungan bertetangga. Nah kata Nabi, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, hakul jari, haknya tetangga. Apa itu haknya tetangga? In marido uttahu. Jika ada tetangga yang sakit, uttahu, maka tengokin. Jenguk tetangga yang sakit. Sakitnya apa? Lihat dulu, jenguknya juga kudu pakai ilmu. Ngejenguk, ada orang sakit mah dikasihnya mangga muda, jeruk muda. Katanya yang sakit lu mau matiin gua. Begitu.
Ada orang sakit darah tinggi, darahnya sampai 200, dibawainnya sama dia duren. Buset, katanya yang sakit, lu mau ngebawain gua duren sama beginian, lu mau kepengen banget gua mati apa? Begitu. Dan juga kudu inget, yang namanya ngejenguk mah jangan lama juga jangan nakutin. Sakit apa lu? Sakit darah tinggi, mati orang. Banyak yang begitu. Itu akhirnya begitu. Lu ditakut-takutin. Emang sakit apa? Darah tinggi. Ya, darah tinggi mah gampang. Orang-orang juga banyak pada sembuh. Lagian kalau darah tinggi obatnya apa, Mat? Jagung. Burung darah tinggi dikasih jagung tuh turun. Dari darah tinggi obatnya jagung. Begitu. Tapi itu membuat ngebahagiain yang sakit. Sakit apa lu? Gula. Buset. Gula mah mati udah, nggak ada jawaban lagi, mati udah. Paling juga 5 hari mati lu. Itu yang begitu orang nengokin begitu sama keluarganya ditempelin panci. Buset, jangan begini apa bang? Ya ilaha illallah. Sakit apa emangnya? Ini kena gula rada tinggi ya. Gula mah nggak usah khawatir, banyak yang sembuh. Yang penting meminum obatnya, terus jaga makanannya. Enak kan ngomong begitu mah tuh, enak kalau nggak begitu mah. Sakit apa? Jantung. Buset, mahal jantung mah. Ya, lu mau miskin. Lu mah miskin pakai jantungan lu mah. Ada juga, dan juga pakai adab kalau nengokin orang kagak usah semuanya masuk. Ini ada cerita nih. Ada orang sakitnya sesek napas, butuh oksigen. Yang nengokin sekampung, ada 20 orang masuk ke dalam, dipimpin oleh RT. Ya, RT lagi aja. Dipimpin sama PRT, maksudnya mah nengokin sebagai warganya. Ketika ditengokin rupanya yang sakit megap-megap. Lah, kata Pak RT dan semuanya, lah ini mah udah gak lama lagi nih. Rupanya yang sakit manggil-manggil begini, Bang. Begitu. Karena kagak bisa ngomong, emang mau ngomong apa? Begitu. Dah ini udah lama lagi gue kasih catatan, dikasihlah kertas buku selembar. Ditulis sama yang megap-megap tuh. Dikasih ke Pak RT catatannya, karena Pak RT sibuk ngelihat orang megap-megap, disimpan tuh catatan. Begitu. 10 menit meninggal. Akhirnya tahlilan datur rame-rame. Pas malam ke-7 si RT ini inget ada catatan dari babanya dikasih anaknya. Karena udah malam ke-7 baru inget, rencananya mau dikasih anaknya, dikasih tahu barangkali ada wasiat dari babanya. Barangkali ada warisan, ada tanah yang anaknya kagak tahu. Pas diambil catatannya mau dikasih anaknya, udah dipanggil anaknya di depan dia. Dia buka catatannya sebelum dikasih ke anaknya, tulisannya, lu minggir, selang oksigen gue keinjek. Tuh RT ngelihat begitu, merinding. Berarti yang bikin mati mah gua ini. Nah itu, akhirnya nggak dikasih lagi sama anak yang ngeri, anaknya yang menuntut. Nah, inilah adabnya ketika ngejenguk orang. Rupanya betul orang megap-megap meninggal, selang oksigennya keinjek sama RT. Itu gara-gara nengokinnya kebanyakan. Nggak lagi ya. Begitu. Nah, pelan-pelan. Nggak usah semua masuk, doain aja. Bawa buah tangan. Lah ini nengokin orang sakit kagak bawa buah tangan, kagak bawa buah, nggak bawa amplop. Datang ke tempat orang sakit, emang sakit apa ini? Sakitnya sakit lambung, lambung mah nggak boleh makan buah-buahan, buat apaan buah-buahan beginian lah? Udah sering bawa pulang dah. Lah dia kagak bawa jadi bawa makanan berangkat pulangnya. Nah ini gara-gara apa? Harus pakai ilmu. Datang ngejenguk, doain, selesai. Bawa buah tangan atau bawa
bikin dia semangat buat keluarganya. Nah, itu haknya tetangga. Kalau tetangga kita sakit jangan dibiarin. Kalau tetangga kita sakit tengokin, doain, kira-kira begitu. Wa in mata sayyatahu. Kalau tetangga meninggal, anterin sampai ke liang lahatnya, maksudnya anterin sampai ke peristirahatan terakhir daripada tetangga kita. Itu haknya tetangga. Tetangga kita meninggal, anterin sampai di kuburannya. Begitu. Doain. Sebab pahalanya memang gede. Barang siapa yang sholat jenazah 2 rakaat lagi. Barang siapa yang sholat jenazah terus kemudian mengantarkan kepada liang lahatnya, maka dia mendapatkan 2 besar gunung. Jadi 2 pahala sebesar gunung, bahkan 2 kali lipatnya. Artinya 4 gunung. Barang siapa yang nyolatin terus kemudian nganterin jenazah sampai ke kuburan, dia seperti punya pahala sebesar 4 gunung. Wih, luar biasa. Wa in istaqradaka aqradtahu. Apabila punya tetangga susah mau minjem sama kita, kemudian kita punya, pinjemin. Begitu. Nando lagi makmur, Ibnu saudaranya lagi susah. Nando makmur, kasih dah. Tapi kalau bisa, kalau nggak bisa, tapi jangan ditolak. Gue mah nggak bisa bantu, tapi insya Allah gue bisa ngedoain. Tuh, begitu kira-kira. Wa in a'wara satartahu. Apabila tetangga kelihatan auratnya, satartahu, maka tutupin. Bahkan malah diablak. Begitu. Tutupin auratnya, tutupin aibnya. Ini maknanya begitu juga. Kalau tetangga punya aib, tutupin aibnya, jangan diablak-ablakin. Malah diceritain sampai sekampung tahu. Buset, gue lihat si Nando pantatnya belang. Lah ya, orang sekampung tahu semua gara-gara dia. Zebra begitu. Kenapa? Kalau punya aib, tutupin aibnya. Wa in asabahu khairun hannatahu. Jika punya tetangga lagi diberi kenikmatan, punya tetangga lagi dikasih rezeki yang banyak, kita gembira, seneng. Alhamdulillah tetangga gue udah bisa beli sepeda, mudah-mudahan rezekinya dibanyakin. Alhamdulillah tetangga gue udah beli motor, mudah-mudahan motornya berkah, rezekinya ditambahin. Alhamdulillah tetangga gue punya mobil, mudah-mudahan mobilnya manfaat, rezekinya dibanyakin. Ini mah kagak. Tetangga beli motor, itu motor udah gak salah lagi, nyopet, nyolong duitnya juga itu mah. Ya ini mah gak lama lagi tabrakan, buset. Tuh, ini yang kagak beres, ini yang kagak bener, punya pikiran semacam itu. Wa in asabathu musibatun azzaitahu. Kalau tetangga lagi tertimpa musibah, maka apa? Dia azzaitahu, ikut sedih, ikut berbela sungkawa. Tetangga meninggal atau tetangga kena musibah, rumahnya barangkali kebakar atau musibah lain, ikut sedih. Ya, gue ikut sedih ya, mudah-mudahan Allah ganti yang lebih baik lagi. Begitu. Terus apa lagi? Wala tarfa banaka fauqa bina'i. Kalau punya tetangga, jangan bangun rumah yang kira-kira bisa tinggiin. Misalnya gini, tetangga di tengah, dia di pinggir, yang kalau dia lebih tinggi daripada tetangganya,
Terus kemudian fatasudda alaihi rih. Angin kagak bisa masuk ke rumah tetangganya. Jangan. Sama juga kalau sebelahnya ada tetangga. Terus kemudian dia rumahnya di samping dia tetangga. Bikin jendela di tanah tetangga. Enggak boleh. Enggak boleh yang begitu. Ngebangun lebih tinggi aja nutupin angin. Enggak boleh. Begitu. Terus apalagi wala tu'zihi birrihi kidrika. Wala tu'zihi, dan janganlah engkau menyakiti birrihi kidrika dengan wangi-wangian yang terlalu kuat. Masak apa nih yang kira-kira aromanya nyanter, punya tetangga cuman kebagian aroma. Wah, jengkol misalnya. Masak jengkol aroma tetangga kebagian doang. Begitu. Atau masak-masak yang lain gak kebagian doang. Illa kecuali anta'rifallahu minha. Kamu mengirim makanan itu kepada tetangga. Makanan yang enak, kecium aromanya. Tetangga, wah kayak gak salah lagi nih makanan. Waduh enak banget ini mah. Aromanya sampai kecium sih. Begitu. Tetangganya nggak pernah dikirim-kirim itu makanan yang begitu kagak boleh. Tawarin tetangga makan. Urusan tetangga nanti kalau udah kita kasih dia kagak makan atau dia makan, itu kembali kepada tetangga itu sendiri. Tapi yang jelas kalau punya makanan bagi tetangga. Wallahu a'lam.